Selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat bergabung dalam Gereja Cloud Isal Masih Cikutra pada kebaktian malam hari ini. Amin. Mari kita arahkan hati kita, konsentrasi kita, perhatian kita kepada Tuhan dan kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dan dia tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas usahaan kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya. Kebaktian saya dalam tangan Engkau. Kami rindu mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Engkau, berjumpa dengan Engkau Tuhan, walaupun dalam cloud ini. Tetapi biarlah hadirat Allah turun kepada kami saat ini. Tuhan menjamah kami, Tuhan melawat kami, Tuhan menguatkan kami, menyegarkan kami, dan bimbing kami untuk kami tahu kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Kalau penyertaan Tuhan atas bangsa Israel dengan ditandai dengan tiang awan dan tiang api, tidak dengan zaman sekarang. Tuhan menyertai saudara, ada di dalam hati saudara. Amin. Amin. Ayo kita nyanyikan, nyatakan kuasa Tuhan lebih besar di dalam hidup Amin. kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Hanya Kau Tuhan penolongku. Nyatakan itu dalam hati kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah,
ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Percaya Kau bekerja dalam hidup kami. Ku percaya Kau bekerja, menyatakan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Nama Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Kau yang perkasa, Nama-Mu besar Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Nama-Mu. Syukur, Haleluya. terpuji nama-Mu. Mari bangkit, serukan nama Yesus. Yes, nama Dia yang sangat berkuasa bagi hidup kita. Nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan
darah yang kuat. Nama Yesus, Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Api kemuliaannya, amin. tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Salah Raja, salah Raja, salah Raja. Haleluya, puji Tuhan. Dia layak ditinggikan. Ya, mari muliakan Dia, dimuliakan, Yes, ditinggikan. haleluya. Yesus Tuhan, Rajaku. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, mari rasakan hadirat-Nya, berada bersama saudara di dalam hati. Yes, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Nyatakan sekali lagi, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta,
Tuhan, Engkau kami menyembah-Mu. Terpuji akan nama-Mu. Syukur, syukur. Haleluya. Glory, haleluya. Kiranya Engkau ya Tuhan menurunkan urapan pengajaran atas kami. Kiranya Engkau Tuhan memberikan pesan dalam hidup kami. Ya. Supaya kami jangan sampai tersesat. Amin. Tetapi kami melakukan kehendak dan perintah Engkau. Amin. Ya Tuhan. Amin. Dan mari roh-Mu Tuhan Kau curahkan supaya hati kami terbuka, pikiran kami terbuka. Amin. Akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Sucikan, kuduskan hamba-Mu supaya mampu menyampaikan pesan Engkau kepada Amin. kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami serahkan doa kami. Jesus. Amin. 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 Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema kita, yaitu bagaimana kita bisa mengelola bumi ini. Bagaimana kita bisa mengelola bumi ini. Dan khususnya supaya bumi ini terpelihara dengan baik, terjaga dengan baik, jangan sampai kita serakah. Dari tema kita malam hari ini kita membahas tentang serakah. Sekali lagi tentang serakah. Jangan sampai kita serakah. Mengapa? Karena bumi ini bisa menjadi rusak, alam menjadi rusak. Mengapa? Karena manusia itu serakah. Jangan sampai kita serakah. Mari saja kita akan melihat satu tayangan video klip sebentar. Coba bandingkan antara monyet dan manusia. Coba bandingkan. Monyet ini mengambil roti satu-satu. Setelah ia mengambil satu sudah cukup. Dan sisanya adalah untuk teman-temannya yang lain. Nanti kita bandingkan bagaimana manusia kalau berebut makanan. Kalau monyet cukup satu, dia sudah cukup. Yang lain adalah untuk teman sesama monyet. Tapi lihatlah kalau manusia. Kita lihat ya. Nah, inilah manusia. Kalau manusia, dia mengambil tidak cukup hanya untuk dirinya, tapi mereka membawa karung yang mengambil sebanyak-banyaknya. Yang kuat mendapat banyak, yang tidak kuat hanya menonton, tidak mendapat apa-apa. Itulah bedanya antara manusia dan monyet. Sekarang kita lihat mana yang lebih mulia, monyetkah atau manusia? Yang jelas kalau manusia, dia mempunyai satu sifat yang disebut serakah. Iya, sekalian, itulah bedanya antara monyet dan manusia. Monyet punya rasa cukup, tapi manusia ada kecondongan serakah. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Serakah juga bisa saja masuk dalam kehidupan orang beriman. Karena itu Alkitab menyatakan 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi
keuntungan besar. Sekali lagi, kalau ibadah, kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Tetapi kalau kita hidup saleh, katanya beribadah, tetapi kalau kita serakah, maka tidak ada kepuasan. Ibadah kita itu dapat katakan sia-sia. Tetapi kalau kita ibadah menjadi orang yang saleh, takut akan Tuhan, disertai dengan rasa cukup, maka itu akan berguna, bermanfaat. Dan Tuhan Yesus sendiri, khususnya dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan tentang rasa cukup ini. Jangan sampai kita terjebak kepada serakah. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 11, satu kutipan di dalam doa Bapa kami, dikatakan dalam doa Bapa kami yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus, dikatakan Matius pasal 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan kami yang secukupnya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita manusia ini punya rasa cukup. Jangan serakah. Makanan hari ini yang memang kita perlukan, kita butuhkan, makanan hari ini, bukan makanan besok atau hari yang lewat, seminggu yang lalu kita nggak perlu lagi. Tapi yang kita butuhkan adalah makanan hari ini. Dan berapa jumlahnya? Cukup. Kalau berlimpah kita akan bingung sendiri. Ya, terlalu banyak akan bingung sendiri. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, milikilah rasa cukup. Coba Bapak Ibu andai kata hari ini diberikan makanan limpah. Satu truk makanan dikirim ke rumah kita. Apa yang saudara lakukan? Saya hanya mampu makan mungkin sepiring, maksimal 2 piring. Tapi yang dikirim satu truk makanan. Bingung saya. Nggak bisa menikmati malahan. Tapi kalau diberikan secukupnya, mungkin maksimal 2 piring, itu akan jauh lebih nikmat. Karena secukupnya, kalau terlalu banyak, malah kebingungan, malah tidak bisa menikmati. Karena itu serakah akan membawa sengsara. Sekali lagi, serakah itu akan membawa sengsara. Bukan senang, tetapi membawa sengsara. Suatu hari ada dan sakit batuk biasanya minum obat batuk. Tapi dia berpikir di botol itu dituliskan minumlah 1 sendok maksimal 2 sendok saja. Tapi dia berpikir bahwa supaya cepat sembuh penyakit batuk saya, 1 botol diminum langsung. Hasilnya bukan sembuh, tapi tidur tidak bangun-bangun. Itulah orang yang serakah. Bukan sehat, bukan baik, malah tidur nggak bisa bangun lagi. Nah, saudara, saya menemukan satu tulisan berbunyi demikian. Saya akan baca tulisan ini. Katakan begini, bila air yang sedikit dapat menyelamatkanmu dari rasa haus, tak perlu meminta air lebih banyak yang barangkali dapat menenggelamkanmu, maka selalulah belajar cukup dengan apa yang kita miliki. Saya merasa haus, saya butuh minum, dan saya butuh air secukupnya. Mungkin segelas, 2 gelas cukup. Tetapi kalau air yang dikirim diberikan terlalu banyak, menjadi banjir, tidak jadi berkat lagi, bisa menjadi celaka dalam hidup saya. Karena itu milikilah rasa cukup, sehingga kita bisa menikmati rahmat Allah, berkat Tuhan. Dan hal ini ditekankan juga ketika bangsa Israel panen. Ketika mereka hasil panen, biasanya kalau orang panen itu dapat berkat. Lalu bagaimana sikap menghadapi rahmat Allah yang dicurahkan di zaman pertanian pada waktu panen raya.
Apa yang Alkitab ajarkan atau Tuhan ajarkan pada waktu panen. Dalam kitab Imamat 19 ayat 9 dituliskan, Imamat 19 ayat 9, janganlah kau sabit ladangmu habis sampai ke dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Pada waktu bangsa Israel memanen gandum, tidak boleh sampai ujung-ujungnya dibabat habis, diambil semuanya, serakah, tidak. Bahkan mungkin sudah disabit tetapi masih ada yang tercecer. Dikatakan jangan diambil, biarkan itu. Allah berfirman, juga sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan orang asing. Jadi ketika panen anggur, itu masih muda, belum layak untuk dipetik, dibiarkan saja. Dikatakan jangan kau panen lagi, cukupkan itu. Dan hasil yang sisa ini untuk siapa? Untuk fakir miskin, untuk orang asing, mereka yang membutuhkan makanan, amalkan saja. Jangan terlalu serakah. Jadi saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita, tatkala panen pun jangan serakah. Beri kesempatan kepada binatang ikut menikmati itu. Beri kesempatan kepada orang miskin, pada orang asing, majikan untuk bisa menikmati juga rahmat Allah itu. Mengapa? Dengan kita memberikan amalan ini, rahmat Allah akan dicurahkan lebih besar dalam hidup kita. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 5 ayat 8, Yesaya pasal 5 ayat 8 memberikan satu tandasan di sana. Yesaya pasal 5 ayat 8 dikatakan, Yesaya mengutuk sifat rakus yang menyerobot tanah dengan menyatakan, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan sehingga tidak ada lagi bagi orang lain. Dan hanya kamu yang tinggal di dalam negeri. Lalu serakah, memang dia ada kemampuan, mungkin ada uang, ambil dia ladang orang lain, dibeli-beli. Sehingga menguasai, kalau isi tanah, jadi penguasa di daerah itu, orang lain tidak diberi kesempatan untuk memiliki tanah. Dia miliki sendiri, dia tinggal sendiri dengan tanah yang luas. Lalu hasilnya apa? Di dalam ayat 10 dikatakan begini, ternyata bukan hasilnya melimpah. Dalam Yesaya pasal 5 ayat 10 katakan, kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan 1 bat anggur. Artinya kebun yang luas sekali, 10 hari membajak sangat besar, sangat luas. Tetapi hanya memberikan anggur 27 3 liter, sedikit sekali. Artinya 1 homer benih, artinya 3,6 liter. Benih yang ditabur 3, liter, 6, liter per hektar-hektar yang luas akan menghasilkan 1 eva gandum, 36 liter. Sangat sedikit sekali. Ternyata orang yang serakah bukan dapat banyak, melainkan Tuhan kutuk akhirnya dapat sedikit. Tidak limpah, malah kekurangan. Nah, saudara, produktivitas tanah menjadi hancur. Jadi Bapak Ibu dan saudara, marilah kita kembangkan diri rasa cukup. Jangan terlalu serakah. Yang menjadi hak kita, mari kita nikmati hak kita. Dan izinkanlah orang lain ambil punya orang lain.
warisan dibagikan, ambillah jatah kamu. Jangan sampai punyanya kakak, punyanya adik, mau diambil semuanya. Jangan sampai malah bukan dapat banyak keluarga dan sebagainya. Kayak dengan nafsu, maka ia tidak akan berkahnya. Ia akan seperti orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Kelihatannya dapat banyak, kelihatannya orang yang makan banyak, tapi tidak pernah merasa kenyang. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, satu kesimpulan hari serakah. Gunakanlah secukupnya potensi alam, secukupnya kita nikmati, kita manfaatkan secukupnya, jangan terlalu serakah. Terlalu serakah menikmati rahmat Allah berkat Tuhan. Nikmatilah rahmat Allah sesuai kemampuan kita, ya sesuai daya tampung kita. Serakah bukan jadi berkat. Ternyata serakah itu membawa sengsara. Seandainya pada malam hari ini Bapak Ibu dipinjami, dapat izin tinggal. Ada seorang yang kaya luar biasa, dia punya rumah yang besar, punya mobil mewah, rumah, ada kebun di situ, ada taman yang luas, ada kolam renang. Wah, semuanya serba mewah. Dan rumahnya beberapa. Kemudian diberikan izin tinggal. Kira-kira Bapak Ibu bersedia atau tidak? Tapi dengan syarat, boleh tinggal di sana, tetapi syaratnya adalah merawat. Ya, merawat rumah itu. Seandainya Bapak Ibu dapat kesempatan seperti itu, mau tinggal dalam rumah mewah itu atau tidak? Kalau saya ditawari seperti itu, saya tolak. Saya tolak, saya nggak mampu. Juta per bulan. Belum bayar pegawai untuk ngerawat. Belum potong rumputnya dan sebagainya. Uang siapa yang dipakai? Bangkrut saya. Jadi saya katakan terima kasihlah. Ya, makanya jangan terlalu serakah. Jangan berpikir, waduh enak punya rumah besar. Stres. Stres untuk membayar perawatan. Seandainya malam hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian diberi hadiah gratis. Dapat hadiah gratis, helikopter. Mau nggak? Mau dijual kemana? Mau tahu ditaruh di mana? Makanya jangan terlalu serakah. Kita nikmati anugerah Tuhan. Ada orang yang teman-temannya pada naik pangkat. Tapi dia tidak. Wah, dia protes dengan Tuhan. Tuhan, kenapa? Orang teman-teman saya pada naik pangkat semuanya, berhasil sukses, tapi saya kok gagal. Waktu itu dia protes dengan Tuhan, sakit hati dengan Tuhan. Mengapa dia tidak naik pangkatnya? Tetapi setelah beberapa tahun berikutnya, dia melihat bahwa Tuhan angkat kembali. Ketika dia sudah siap, mentalnya, kapasitasnya, kemampuannya, keahliannya, dia sudah menguasai bidang yang dia dipercayakan itu dengan baik. Tuhan angkat dia naik pangkat. Dan ketika naik pangkat benar-benar menjadi berkat, menjadi rahmat.
Karena dia sesuai kemampuannya, sesuai ya kapasitas dia bisa memimpin dengan baik. Tapi teman-temannya yang dengan cepat naik, diprotes banyak orang karena tidak sesuai dengan kapasitasnya. Nah, saudara, karena itu dia akhirnya bersyukur, Tuhan terima kasih. Walaupun saya tanda kutip terlambat naik kelas, tetapi saya bersyukur karena sudah siap sekarang untuk bisa naik kelas itu. Nah, saudara, jadi jangan serakah. Saya ajak kita akan bersama-sama memperhatikan, mengamati, ya, harap sabar, mengamati video berikut ini. Lur, neng desaku akeh sumur kang saiki sumber banyune wis beda karo 10 tahun kepungkur. Biyen sumberane agung nganti banyune megung. Nanging saiki ora nganti seprapat, malah kadang kala nganti asat. Yen coba tak gatekke, bab iki ana sangkut paute karo alas ning cedhak desaku sing wit-witane padha ditegori karo tangga-tanggaku. Lur, cerita sumur ning desaku kuwi iso dadi tulodo kanggo awake dhewe iki yen sejatine apa kang ditampa saiki ana sesambungane karo apa kang ditindakake wingi-wingi. Ora mung bab tumindake tumrap tetanduran lan alam sekitare wae, nanging uga tumindake marang sedulur lan wong liyane. Mulane lur, gatekno salah sijining pitutur Jawa iki kanthi tetembungan ngunduh wohing pakarti. Pitutur iki ngelingake marang awake dhewe yen bakale awake dhewe nampa piwales marang apa kang wis katindakake. Yen tumindake saiki becik lan migunani, mula besok uga bakal nampa kabecikan ing tembe mburi. Sakwalike, yen saiki tumindake ala lan gawe rekasaning wong liya, mula besok uga bakal nampa piwales kang ora beda. Lur, mula elinga yen tumindak kuwi sing wicaksana, aja sembrono lan mung ngoyak kesenenganing donya. Ati lan pikiran kudu ditata, sikap lan tumindake dijaga, supaya awake dhewe uga isa ngunduh woh kang becik sakjroning urip ning donya. Sabda pangendikane Gusti uga wis nuturna, dadi asilna woh kang cocok karo lemratobat sira. Mulane lur, ayo bebarengan nggatekake pitutur iki, ngunduh wohing pakarti, supaya tumindake awake dhewe luwih ati-ati saengga ngunduh woh kang becik ing tembe mburi, lan uga uripe mulyakake asmane Gusti. Wis ya lur, aku pamit dhisik. Gusti berkahi. Sucikan dan kuduskan hati ini. Saundang pada malam hari ini kita bisa merenungkan sejenak kebenaran firman Allah. Kita berdoa, Tuhan, sucikan dan kuduskan hatiku ini. Jauhkanlah dari segala serakah. Biarlah hatiku memiliki rasa cukup dan bersyukur kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskan
hati ini. Masing-masing bisa menaikkan pujian ini. Mintalah Tuhan menyucikan dan menguduskan hati ini. Jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Doa, sucikanlah dan kuduskanlah hati kami. Sucikan dan Tuhan, buang segala keserakahan, segala pikiran jahat. menghadap hadirat-Mu. Biarlah kami dapat menikmati hak kami, rezeki yang Tuhan berikan dengan penuh syukur. Tuhan, cabutlah segala hati yang iri, dengki dengan orang lain. Biarlah kami bisa menikmati anugerah Tuhan, berkat yang layak dan sepatutnya untuk kami. Jauh ya Tuhan, bubuhkanlah dalam hidup kami Seperti Engkau ya Allah, sifat cukup, besar menaikkan syukur kepada Tuhan, dan kami bisa menikmati semua anugerah rahmat Engkau. Terpuji namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Ya, sekarang saya beri kesempatan untuk keluarga grup Yauhu, grup dari Bapak Arefah dan rekan-rekan Pak Arefah and Friends untuk menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan. Sudah siapkah Pak Arefah dan teman-teman? Videonya Pak Arefah? Suara dan video dinyalakan? Ya, sip. Kedengaran? Salam. Ya, benar, sudah. Oke, sip. Ya, Silakan. kita ketemu di sini karena kasih Yesus. Kita di sini adalah anak rantau. Ya, lihat semua anak rantau ini ada dari Ambon nih. Ya, dari Ambon. Nah, kita memakan lagu untuk menjadi berkat buat kita semua. Yahoo. Ya. Kau masih Yesus dan sanu, kau masih soroi.
Oh, masih Yesus. Oh, masih Yesus. Manggil Yesus lupa lagi apa manggil penuhi kasih dari surga. Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir wau masih seorang Yesus. Mengalir hidup lagi apa mengalir penuhi dadaku, mengilir penuhi dadaku. Oh, masih Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Bapak Reva dengan rekan-rekan yang lain telah naikkan pujian. Iya, mari kita berseru kepada Tuhan, kita naikkan doa pribadi maupun doa syafaat saat ini. Berseru memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampirimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera. Inilah saatnya bagi Bapak Ibu untuk bisa menaikkan doa pribadi maupun doa syafaat. Mari kita berseru dalam nama Yesus. Memanggil namanya, berdoa Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Dan malam hari ini saya mengundang bagi yang membutuhkan dukungan doa. Silakan sambil saudara berdoa, angkatlah tanganmu. Mungkin bagi saudara yang akan menghadapi ujian atau sedang menghadapi ujian di sekolah, silakan bisa mengangkat tangan. Atau anak cucu saudara yang akan menghadapi ujian di sekolah, silakan bisa mengangkat tangan. Atau saudara membutuhkan berkat Tuhan dalam mencari nafkah, supaya Tuhan berkati, angkatlah tangan. Bagi saudara yang sakit, tumpangkan tanganmu.
pada bagian tubuh yang sakit. Izinkan Tuhan menjamah engkau malam hari ini. Tetap jauh darimu, dia Saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara kami, anak-anak kami yang akan menghadapi ujian atau sedang menghadapi ujian di sekolah. Sedang melakukan tugas akhir dalam semester ini, Tuhan tolong saat ini. Barang kemampuan sarana anak Engkau dapat nilai yang terbaik ya Tuhan. Mohon hikmat, pencerahan, tuntunan Tuhan buatlah berhasil. Tidak ada seorang pun yang gagal. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Bagi anak-anak Engkau yang merasa ada bagian tubuh yang sakit, tumpangkan tangan Engkau saat Engkau. Biarlah kuasa kesembuhan Roh Tuhan turun atas kami. Kami sehat, sembuh, tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa mohon kami mohon berkat-Mu, mohon rezeki dari Engkau ya Tuhan. Telah berhasil ya Tuhan. Tambahkanlah hikmat, tambahkan inspirasi, tambahkan kesempatan. Dan kami berdoa, berikan kepada kami ketenangan, damai sejahtera Engkau. Dan biarlah Tuhan kami berdoa untuk kami semua yang bergabung dalam gereja Cloud ini pada malam hari ini. Tidak ada seorang pun yang Kau lepaskan. Kau sendiri menumpangkan tangan Kau, menurunkan rahmat, menurunkan berkat, menurunkan kekuatan baru, kedekatan dengan Engkau. Kami merasakan kasih Tuhan, dekapan rahmat Allah. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan memberkati engkau, serta engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ada beberapa pengumuman saudara sekalian berkaitan, ya silakan Pak Divi bisa di spot ke saya. Ya, berkaitan dengan Natal kita di tahun ini, gereja kita akan memberikan hadiah kenang-kenangan berupa speaker HP kepada keluarga yang setia ikut ibadah Zoom dimulai minggu depan, terhitung minggu depan 29 November sampai 20 Desember. Jadi ada 4 kali pertemuan yang tidak pernah bolos, tidak pernah absen, akan diberikan kenang-kenangan berupa speaker HP
hari Senin 21 itu pengumuman di WA kita, dan hari Selasa di tanggal 25 jam 9 pagi kita ada satu kali kebaktian perayaan Natal dan di tempat saudara masing-masing. Ya, dan bagi 4 kali atau yang membawa jiwa baru. Ya, mereka yang datang 4 kali dan membawa jiwa baru ditambah dengan bonus pulsa. Kemudian minggu depan, itu minggu kelima akhir bulan, kita akan khusus berdoa untuk amplop persembahan. Jadi bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk memberikan amplop Natal, ya bisa diambil di Cikutra 3E, itu ada amplop Natal. Silakan bisa diambil, atau bagi Bapak Ibu nanti mempersiapkan diri untuk ini amplop persembahan syukur. Dan biasanya di ujung bulan Desember kita ada kentong memberikan persembahan syukur kita di akhir tahun. Nah, amplop khusus sudah disediakan nanti di Cikutra 3E. Bapak Ibu bisa ambil di sana. Kemudian bisa Bapak Ibu juga bisa ambil amplop persembahan yang rutin yang kita lakukan, baik perpuluhan, ucapan syukur dan sebagainya. Itu ada amplop itu. Ya, bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk ngambil amplop ini, bisa saja nanti amplop biasa dituliskan untuk Natal, ucapan dan sebagainya. Kemudian bagi yang transfer bisa saja diberikan keterangan untuk Natal, ucapan syukur, dan persembahan akhir tahun. Baik, jadi minggu depan dalam seminggu ini acara kita tetap sama. Hari Selasa kita ketemu dalam pemahaman Alkitab. Kemudian hari Sabtu kita ketemu dalam persekutuan pemuda remaja. Silakan bergabung di hari Sabtu jam 5. Kemudian hari Minggu depan 29 kebaktian kita jam 9 pagi. Sekolah Minggu jam 11 siang dan malam jam 6 dengan kebaktian malam kita. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sampai ketemu dalam pertemuan-pertemuan mendatang. Tuhan memberkati. Silakan bisa dibuka untuk suara say hello satu dengan yang lain, Tuhan. Ya, aduh terima kasih banyak Pak rekan-rekan. Hebat. Ya. Ya, siapa ini? Ini dari Saya dari ya, Jepun, Urbanus dari. Oh, Bapak Pendeta Urbanus. Iya, aduh selamat bergabung. Terima kasih Pak Gembala. Iya, ya. Sama-sama. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung Pak Urbanus ya. Dari Salmase mana ini Pak? Dari Salmase Jepun. Jepun. Ya. Jepun Blora. Bloro. Oh, Jepun. Jepun. Jawa Tengah ya. Jepun, Jawa Tengah. Iya, terima kasih sudah bergabung. Iya, Tuhan berkati. Oke. Iya. Ya. Ini Pak Sarif dan keluarga. Selamat malam, terima kasih. Tuhan berkati. Iya, sip. Sepin tadi kok nggak sekolah minggu dicari loh. Lagi pergi, Bu. Oh, pergi ya udah. Kayak nggak datang sekali ada dicari ya sekolah minggu. Kehilangan. Ya, makasih. Pak, gak gana kabarnya Kalimantan? Samarinda, ya. Samarinda. Luar biasa. Luar biasa. Terang. Halo. Wah, ini apa cucunya? Cucu, Pak. Bisa ikut sekolah minggu jam 11. Eyangnya kangen jadinya. Ya. Tuhan berkati Pak. Sama-sama. Pelayanannya, Bu. Bu Vero, terima kasih. Tuhan berkati. Baju kita sama merah. Ya, Bro. Bro, halo Bro. Ya. Burungnya hilang ya. Burungnya hilang.
Hilang bro. Namanya hilang. Ibu Dewi. Halo, Bu Dewi. Terima kasih. Iya. Oke, Wici, ya Tuhan berkati, Agus, ya malam Tuhan berkati. Jangan lupa sekolah minggu depan. Sekolah minggu katanya anaknya Wici. Ya, aduh Pak Sugi, oke, ya Pak Cuma Tuhan berkati. Iya Tiur dengan suami ya. Wih, mantap. Wih lah. Iya. Oke, Bu Eli. Ya, Leslie Tuhan berkati. Leslie sudah sehat ya sekarang ya. Sip. Iya, mantap. Iya. Oke, Pak Reva CS. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih.